يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'allakum bi khair. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nasabnya orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, agar kita mengetahui bahwasanya Nabi merupakan orang yang paling mulia di muka bumi ini, ya, dan juga jalurnya juga jalur nasabnya merupakan jalur nasab orang yang paling mulia. Ya, sebelum kita masuk di pelajaran kita yaitu nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, Ustadz mau bertanya kepada kalian, ya, apa yang dimaksud dengan nasab? Ada yang tahu? Ya, nasab itu merupakan jalur keturunan dari jalur ayah atau bapak, ya. Jadi nasab itu adalah garis keturunan dari jalur ayah, ya. Misalnya Ustadz, ya, Budi, kemudian bapak Ustadz Soekarto, kemudian kakek Ustadz Ahmad, jadi Budi bin Soekarto bin Ahmad. Nah, itu adalah nasab, garis keturunannya dari jalur bapak. Nah, kita sekarang ingin membicarakan tentang, ya, nasabnya orang yang paling mulia di muka bumi, ya, yang Allah pilih dia sebagai rasul, ya, untuk mengemban risalah Islam. Ya, siapa dia? Kemudian semulia apakah nasabnya? Maka kita akan mempelajarinya, ya. Jadi paham ya, nasab itu adalah garis silsilah keturunan dari jalur ayah. Dan kalian juga, ya, anak-anakku sekalian, mempunyai nasab dari jalur ayah kalian, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah. Kinanah itu bapak Nabi, ya. Bapak Nabi yang nomor berapa gitu, ya. Min waladi Ismail, dari anaknya Ismail. Jadi Ismail punya anak, kemudian dipilih Kinanah yang terbaiknya, ya. Kemudian wastofa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy, ya, dari anak-anaknya Kinanah. Berarti Quraisy yang terbaik dari anak-anaknya Kinanah. Wastofa min Quraisy, ya, Bani Hashim. Dan Allah memilih dari anak keturunan Quraisy itu Bani Hashim, ya, bapak Nabi atau kakek Nabi Bani Hashim. Wastofa min Bani Hashim, ya, wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku, kata Nabi, dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim punya anak banyak. Ternyata yang dipilih menjadi Nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur Nabi itu merupakan jalur silsilah keturunan yang terbaik, ya, orang-orang mulia pada zamannya, ya, orang-orang mulia pada zamannya. Dan Ustadz akan bacakan, ya, bahwasanya nasab Nabi ini, ya, nasab yang paling mulia, ya. Ustadz akan bacakan nasabnya, kalian perhatikan baik-baik, atau dibuka bukunya halaman berapa? Halaman 23, ya. Nasabun Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu itu adalah anak laki-laki, ya. Muhammad anak laki-lakinya Abdullah, gitu maksudnya, ya, bin Abdul Muthalib, ya, kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian kakeknya lagi Hashim. Ini orang-orang mulia semua, ya. Bin Abdi Manaf, orang mulia lagi. Bin Qusay,
orang mulia, bin Kilab, bin Murrah, Murrah juga orang mulia, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, Ghalib juga orang yang mulia. Sebentar nih, ada suara kapal pesawat ya. Bin Ghalib, Ghalib apa? Orang yang mulia. Bin Fihr, Fihr orang yang mulia. Nah, Fihr itu nama lainnya adalah Quraisy. Ya, kalau kita bercerita tentang suku Quraisy, maka ya Quraisy itu adalah Fihr. Ya, Fihr adalah Quraisy. Ya, diambil dari ayah Nabi atau kakek Nabi yang bernama Fihr, yaitu nama lainnya adalah Quraisy. Bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyasa, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ya, jadi nasab Nabi sampai Adnan yang disepakati oleh para ulama. Jadi ulama bersepakat bahwasanya nasab Nabi yang benar ini adalah sampai jalur ya kakek Nabi yang bernama Adnan. Adapun dari Adnan ke Ismail, maka itu apa? Maka itu diperselisihkan oleh ulama, oleh para ulama dari Adnan ke Ismail. Yang benarnya adalah dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Nah, ini merupakan ya orang-orang yang terbaik pada zamannya, ya. Orang terbaik pada zamannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sufyan, ya, yaitu ketika dia lagi bermain ke Romawi sana, yang kita ketahui bahwasanya Romawi itu merupakan ya negara non Islam, agamanya Nasrani. Kemudian ya Abu Sufyan itu diinterogasi oleh Heraklius, yaitu kaisar Romawi. Ya, kata Heraklius, ya aku dengar ada orang yang mengaku nabi di antara kalian. Maka kata Abu Sufyan, iya benar. Ya, bagaimana kata Heraklius, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Bagaimana dia keturunan yang bagus atau tidak? Maka kata Abu Sufyan, iya, dia merupakan orang yang mempunyai nasab yang bagus. Seperti itu. Jadi Nabi itu merupakan orang yang paling bagus nasabnya. Ayah Nabi, kakek Nabi nasabnya sangat bagus, ya. Agar apa? Agar orang-orang menghormati ya Nabi, karena Nabi adalah utusan pengemban risalah Islam yang Allah pilih, ya. Allah pilih dari bapaknya, kakeknya, merupakan orang pilihan ya semuanya. Kemudian di halaman berikutnya ya, halaman 24 ya, perhatikan. Jadduhu Hashim, ya. Kakeknya adalah Hashim, ya. Dan Hashim ini karena ada sarofin kabirin, dulunya adalah orang yang punya kemuliaan yang sangat besar, ya. Wa huwa awwalu man at'ama sarida lil hujaji bima kata. Dan dia adalah orang yang pertama kali memberi makan ya jamaah haji. Ya, ketika orang-orang pada musim haji mengunjungi Mekah, maka Hashim ini kakeknya Nabi, ya. Dia adalah orang yang memberi makan ya dengan apa? Dengan sarid. Apa sarid itu? Sarid itu adalah bubur ya dari gandum kemudian diisi dengan daging. Itu merupakan makanan yang terlezat ya, ternikmat pada zaman tersebut. Dan beliau ya, yaitu Hashim, orang yang mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi, adalah orang yang dermawan ya. Dia memberikan itu kepada jamaah haji. Makanya dia mempunyai kemuliaan yang sangat besar Hashim itu ya. Wa huwa awwalu man sanna rihlatain li Quraisy. Dan Hashim itu adalah orang yang sanna, mencontohkan ya, awal kali mencontohkan perbuatan. Apa perbuatannya? Rihlatain li Quraisy, yaitu 2 perjalanan untuk Quraisy ya, mencontohkan 2 perjalanan untuk Quraisy. Perjalanan apa? Rihlatas syita was-shaif, yaitu perjalanan pada musim syita, musim dingin, was-shaif, dan juga pada musim panas, perjalanan pada musim panas. Ya, pada musim dingin ya, kaum Quraisy berjalan ke Yaman. Kemudian pada musim panas orang Quraisy ya, mereka berjalan kemana? Ke Syam. Untuk apa mereka mengadakan perjalanan rihlatas syita was-shaif? Untuk apa? Untuk melakukan perdagangan. Karena kaum Quraisy ini kebanyakan para saudagar, para pedagang. Jadi musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat apa?
surat Al-Quraisy ya. Ila fihim rihlata syita'i wassoif ya. Kebiasaan mereka siapa? Kaum Quraisy yaitu melakukan perjalanan rihlata syita pada musim dingin dan musim panas. Ini diantara sepenggal sedikit dari ya kisah nasabnya Nabi yang merupakan nasab atau garis keturunan Nabi, kakeknya ya, bapaknya, kakeknya terus sampai Adnan merupakan orang-orang yang paling mulia pada zamannya. Seperti itu ya.